Oke, baiklah langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan podcast mengenai pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Oke, adapun anggota dari kelompok 6 ini adalah saya sendiri sebagai moderator dan saudari Indira Puspasari sebagai narasumber. Nah, langsung saja ya untuk pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada saudari Indira. Apa ini maksud dengan strategi korporat pada implikasi terhadap struktur organisasi? Bisa tolong dijelaskan? Oke, baiklah, strategi korporat adalah suatu kontinum dengan strategi industri tunggal. Nah, di mana pada satu ujung dan diversifikasi tidak berhubungan di ujung yang lain. Nah, lokasi suatu perusahaan pada kontinum tersebut bergantung pada luas dan jenis diversifikasinya. Strategi korporat yang berbeda mengimplikasikan struktur organisasi yang berbeda dan pada gilirannya. Nah, pengendalian yang berbeda ini di ujung industri tunggal, perusahaan cenderung terorganisasi secara fungsional, di mana manajer senior bertanggung jawab untuk mengembangkan strategi perusahaan secara keseluruhan guna bersaing dalam industri yang dipilihnya. Serta untuk strategi fungsionalnya dalam bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, produksi dan pemasaran, tetapi tidak semua perusahaan industri tunggal diorganisasi secara fungsional ketika suatu perusahaan berpindah dari ujung industri tunggal ke ujung lainnya. Nah, diversifikasi yang tidak berhubungan otonomi dari manajer unit bisnis cenderung untuk meningkat karena dua alasan. Alasan yang pertama itu tidak seperti perusahaan industri terdiversifikasi, tidak berhubungan, mungkin tidak keputusan strategis dan operasi untuk sekelompok unit bisnis yang berbeda. Nah, alasan yang kedua itu hanya terdapat sedikit saling ketergantungan lintas unit bisnis dalam suatu konglomerat. Sementara terdapat sejumlah besar saling ketergantungan antar unit bisnis dalam perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang membutuhkan lebih banyak intervensi oleh manajer puncak. Mungkin itulah penjelasan dari saya ya untuk saudari Antika. Oke, seperti yang saudari Indira jelaskan tadi dia mengenai strategi korporat, yang dimana itu adalah suatu kontinum yang dengan strategi industri tunggal pada satu ujung dan juga diversifikasi tidak berhubungan. Nah, di mana di ujung yang lain eh, strategi korporat ini berbeda mengimplementasikan struktur organisasi yang berbeda dan juga pada gilirannya pengendalian yang berbeda. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada saudari Indira itu, tadi kan sudah saudari Indira jelaskan mengenai implikasi terhadap struktur organisasi. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, bagaimana implikasinya terhadap pengendalian manajemen? Bisa tolong dijelaskan? Oke, baiklah. Nah, tadi kan pertanyaannya mengenai implikasi terhadap struktur organisasi. Bagaimana implikasinya terhadap pengendalian manajemen? Nah, setiap organisasi itu kan sendiri bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihannya, tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Nah, sementara struktur organisasi menentukan hubungan pelaporan serta tanggung jawab dan wewenang dari manajer yang berbeda. Nah, hal itu memerlukan sistem pengendalian yang dirancang dengan memadai agar dapat berfungsi secara efektif pada perusahaan-perusahaan industri tunggal dan terdiversifikasi yang berhubungan memiliki kompetensi inti tingkat korporat atau teknologi nirkabel dalam kasus Motorola, contohnya tuh. Nah, di mana atas tersebut mana strategi dari hampir semua unit bisnis didasarkan. Nah, oleh karena itulah komunikasi dan ahli kompetensi lintas unit adalah sangat penting pada perusahaan-perusahaan semacam itu. Sebaliknya juga terdapat tingkat saling ketergantungan yang rendah antar unit bisnis dari perusahaan terdiversifikasi tidak berhubungan. Oke, sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh saudari Indira mengenai implikasi terhadap pengendalian manajemen, yang dimana setiap organisasi ini bagaimanapun selaras strukturnya dengan strategi pilihan dan tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Namun sementara struktur organisasi menentukan hubungan pelaporan secara bertanggung jawab dan juga wewenang dari manajer yang berbeda. Nah, selanjutnya yang ingin saya tanyakan kepada saudari Indira itu bisa tolong dijelaskan. Nah, yang termasuk ke dalam strategi korporat itu apa aja?
Baiklah, yang termasuk dalam strategi korporat itu ada tiga. Yang pertama itu ada penyusunan anggaran, yang kedua ada penetapan harga transfer, dan yang ketiga ada kompensasi insentif. Nah, pertama ini ada penyusunan anggaran di mana dalam perusahaan industri tunggal, CEO dapat mengetahui operasi perusahaan secara mendalam dan manajer unit bisnis cenderung memiliki hubungan yang lebih sering. Dengan demikian, CEO dari perusahaan industri tunggal dapat mengendalikan operasi bawahannya melalui mekanisme informal dan berorientasi pada pribadi. Nah, seperti interaksi antar pribadi yang sering terjadi. Jadi, jika demikian, hal ini mengurangi kebutuhan untuk sangat mengandalkan sistem penyusunan anggaran sebagai alat pengendalian. Nah, karakteristik dari sistem penyusunan anggaran ini dalam suatu perusahaan, contohnya itu seperti perusahaan konglomerat, yang pertama itu manajer unit bisnis memiliki pengaruh yang agak lebih besar dalam mengembangkan anggaran mereka karena mereka lah bukan kantor korporat yang memiliki hampir semua informasi mengenai produk atau lingkungan pasar yang masing-masing. Dan yang kedua itu tekanan yang lebih besar sering kali diletakkan pada pencapaian anggaran karena CEO tidak memiliki pengendalian informal lain yang tersedia. Baiklah, untuk yang kedua itu ada penetapan harga transfer, di mana transfer barang dan jasa antar unit bisnis lebih sering terjadi pada perusahaan industri tunggal dan perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan dibandingkan dengan pada perusahaan konglomerat. Nah, kebijakan penetapan harga transfer umumnya dalam suatu konglomerat adalah untuk memberikan fleksibilitas pencarian sumber bagi unit bisnis dan mempergunakan harga transaksi pasar. Tetapi dalam suatu perusahaan industri tunggal atau perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan, sinergi dapat menjadi penting dan unit-unit bisnis mungkin tidak diberikan kebebasan untuk membuat keputusan pencarian sumber. Yang ketiga itu ada kompensasi insentif, di mana kebijakan kompensasi insentif ini cenderung berbeda nih lintas strategi korporat dalam hal seperti yang pertama itu ada penggunaan rumus. Nah, konglomerat umumnya lebih mungkin menggunakan rumus untuk menentukan bonus manajer unit bisnis, yaitu perusahaan dapat mendasarkan porsi yang lebih besar dari bonus pada ukuran-ukuran keuangan kuantitatif seperti berapa, misalnya seperti 10% atau berapa bonusnya itu atas nilai tambah ekonomi. Nah, aktual di atas EVA yang dianggarkan. Nah, rencana bonus berdasarkan rumus ini digunakan karena manajemen senior biasanya tidak mengetahui apa yang terjadi dalam berbagai bisnis yang berbeda. Nah, ukuran-ukuran profitabilitas ini dalam kasus perusahaan terdiversifikasi yang tidak berhubungan bonus insentif dari manajer unit bisnis cenderung terutama ditentukan oleh profitabilitas dari unit tersebut dan bukan oleh profitabilitas dari perusahaan. Nah, tujuannya itu adalah untuk guna memotivasi para manajer untuk bertindak seakan-akan unit bisnis tersebut merupakan perusahaan mereka sendiri. Oke, tadi udah dijelaskan secara rinci oleh Saudari Indira mengenai eh, apa saja yang termasuk ke dalam strategi korporat. Yang pertama itu ada penyusunan anggaran, nah, yang dimana kita ketahui bahwa operasi perusahaan secara mendalam dan manajer unit bisnis cenderung memiliki hubungan yang lebih sering. Lalu yang kedua itu ada penetapan harga transfer. Nah, di mana harga transfer barang dan jasa ini antara unit bisnis lebih sering terjadi pada perusahaan industri tunggal dan juga perusahaan terdiversifikasi yang berhubungan dan dibandingkan dengan pada perusahaan konglomerat. Lalu yang terakhir itu ada kompensasi insentif yang dimana kebijakan kompensasi ini cenderung berbeda lintas strategi korporat dalam hal yang pertama itu penggunaan rumus, lalu eh, ukuran-ukuran profitabilitasnya, dan juga tujuannya adalah untuk guna memotivasi para manajer untuk bertindak seakan-akan unit bisnis tersebut merupakan perusahaan mereka itu sendiri. Oke, mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya tanyakan kepada Saudari Indira. Terima kasih telah menjawab pertanyaan yang setelah saya berikan. Oke, baiklah. Mungkin langsung saja kita ke sesi 2, di mana di sini udah ada Saudari Antika Sari yang udah bersedia untuk ditanya-tanya. Langsung saja kita mulai untuk sesi tanya jawabnya. Nah, pertanyaan saya untuk Saudari Antika Sari ini, coba Saudari Antika Sari menjelaskan strategi unit bisnis pada strategi
terdi terdeverifi- terdeferenisasi itu seperti apa? Oke, untuk unit bisnis pada strategi terdiferensiasi itu yang pertama itu ada misi dan ketidakpastian. Nah, yang dimana unit-unit yang membangun cenderung menghadapi ketidakpastian lingkungan yang lebih besar dibandingkan dengan unit yang memanen karena ada beberapa alasan. Yang pertama itu strategi membangun biasanya dilaksanakan pada tahap pertumbuhan dari siklus hidup produk. Nah, sementara strategi memanen biasanya dilaksanakan pada lahar dewasa atau menurun dari siklus hidup produk. Nah, lalu yang kedua itu ada tujuan dari unit bisnis yang membangun adalah untuk meningkatkan pangsa pasar. Nah, lalu yang ketiga itu baik pada sisi input maupun output, para manajer dari unit bisnis yang membangun cenderung mengalami ketergantungan yang lebih besar pada individu dan juga organisasi eksternal dibandingkan dengan para manajer dari unit bisnis yang memanen. Nah, lalu yang kedua itu ada misi dan rentang waktu, di mana misi dan rentang waktu ini merupakan pemilihan strategi membangun versus strategi memanen dan mempunyai implikasi trade-off antara laba jangka pendek versus laba jangka panjang. Nah, strategi membangun pangsa pasar ini meliputi yang pertama itu ada pemotongan harga, lalu pengeluaran lead bank yang besar untuk memperkenalkan produk-produk baru dan juga yang terakhir itu ada pengeluaran pengembangan pasar utama. Nah, tindakan-tindakan ini ditujukan pemimpinan pasar, namun tindakan ini tersebut menekan laba jangka pendek. Lalu yang ketiga itu ada perencanaan strategi, di mana perencanaan strategi ini dalam mendesain proses perencanaan strategi, beberapa masalah desain diperlukan dipertimbangkan. Nah, respon dari suatu unit bisnis terhadap masalah ini cenderung bergantung pada misi yang dikejarnya. Ketika lingkungan adalah tidak pasti, proses perencanaan strategi ini menjadi sangat penting, di mana manajemen perlu memikirkan mengenai bagaimana cara untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, dan juga ini biasanya memerlukan pandangan perencanaan yang lebih jauh dibandingkan dengan apa yang dimungkinkan oleh anggaran tahunan. Nah, jika lingkungan tersebut adalah stabil, mungkin tidak terdapat proses perencanaan strategi sama sekali dan juga hanya rencana strategi umum. Nah, dengan demikian proses perencanaan strategi adalah lebih kritis dan juga lebih penting untuk unit bisnis yang membangun dibandingkan dengan unit bisnis yang memanen. Nah, meskipun demikian, beberapa perencanaan strategi dari unit bisnis yang memanen mungkin diperlukan karena rencana strategis perusahaan secara keseluruhan harus mencakup seluruh bisnisnya untuk secara efektif menyeimbangkan arus kas. Oke, lanjut ya. Untuk yang keempat itu ada penyusunan anggaran. Nah, di mana implikasi untuk mendesain penyusunan anggaran ini guna mendukung berbagai misi dan juga aspek-aspek perhitungan dari analisis varian yang membandingkan hasil aktual dan mengidentifikasikan varian. Nah, varian sebagai menguntungkan ataupun tidak menguntungkan, tetapi suatu varian yang menguntungkan ini tidak berarti mengimplementasikan kinerja yang memuaskan. Tidak berarti juga bahwa varian yang tidak menguntungkan ini menunjukkan kinerja yang tidak memuaskan. Nah, kaitan antara varians yang menguntungkan dengan varians yang tidak menguntungkan di satu pihak dengan kinerja yang memuaskan atau tidak memuaskan di pihak lain bergantung pada konteks strategi dari unit bisnis yang dievaluasi. Nah, perbedaan-perbedaan tambahan ini bisa kita lihat dari penyusunan proses anggaran kemungkinan besar ada di antara unit bisnis yang membangun dan juga unit bisnis yang memanen. Nah, yang pertama itu ada berkebalikan dengan unit bisnis yang memanen. Revisi anggaran kemungkinan lebih sering terjadi untuk unit bisnis yang membangun karena perubahan lingkungan ini, produk atau pasarnya lebih sering terjadi. Lalu yang kedua itu ada manajer unit bisnis yang membangun mungkin mempunyai input dan juga pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan manajer unit bisnis yang memanen dalam memformulasikan anggaran. Lanjut, yang untuk yang kelima itu ada sistem kompensasi insentif. Nah, dalam merancang paket kompensasi insentif bagi manajer unit bisnis ini, pertanyaan-pertanyaan ini yang perlu kita sampaikan ya dalam sistem kompensasi. Yang pertama itu, berapakah sebaiknya ukuran pembayaran bonus insentif relatif terhadap gaji pokok manajer umum? Nah, haruskah bonus ini mempunyai batas alas? Lalu yang kedua itu, ukuran-ukuran kinerja manakah yang sebaiknya digunakan ketika memutuskan penghargaan bonus insentif manajer umum. Lalu yang ketiga itu seberapa andalkah penelitian subjek dalam memutuskan jumlah bonus. Lalu yang terakhir itu yang penting sangat ditanyakan itu seberapa sering setengah tahun, tahun atau 2 tahun atau seterusnya penghargaan insentif diberikan.
Nah, lalu yang keenam itu ada keunggulan kompetitif. Nah, di mana suatu unit bisnis ini dapat memilih untuk bersaing baik dengan remain terdiferensiasi atau sebagai remain biaya rendah. Memiliki pendekatan diferensiasi dan juga bukannya pendekatan biaya rendah, meningkatkan ketidakpastian dalam tugas unit bisnis karena tiga alasan. Yang pertama itu inovasi produk adalah yang penting untuk unit bisnis diferensiasi. Nah, hal ini sebagaimana disebabkan karena unit bisnis diferensiasi ini terutama fokus pada keunikan dan juga keeksekutifannya yang memerlukan inovasi produk lebih besar. Lalu yang kedua itu ada unit bisnis rendah. Biasanya ini cenderung untuk mempunyai lini produk yang sempit guna meminimalkan biaya penyimpangan, persediaan, dan juga peroleh manfaat dari skala ekonomi. Lalu yang ketiga itu unit bisnis biaya rendah. Biasanya ini menghasilkan produk sederhana, komoditas, dan juga produk-produk ini sukses semata-mata karena pemiliknya yang lebih rendah dibandingkan dengan produk saingan. Nah, hal ini spesifik dari sistem pengendalian untuk unit bisnis biaya rendah dan juga unit bisnis diferensiasi, yang dimana serupa dengan yang telah diuraikan sebelumnya untuk unit bisnis yang memanen dan juga unit bisnis yang membangun. Hal ini disebabkan karena ketidakpastian yang dihadapi oleh unit bisnis biaya rendah dan juga unit bisnis diferensiasi adalah serupa dengan ketidakpastian yang dihadapi oleh unit bisnis yang memanen dan juga membangun. Oke, seperti itu menurut saya penjelasan dari saya. Oke, baiklah kepada saudari Wantika Sari, terima kasih atas jawabannya yang sangat-sangat rinci dan detail. Mungkin dapat saya simpulkan sedikit nih, bahwasannya strategi unit bisnis pada strategi diferensiasi itu, yang pertama itu ada, tadi kan udah disebutkan tuh ada 6. Nah, yang pertama ini ada misi dan ketidakpastian. Nah, yang kedua itu ada misi dan rentang waktu, dan yang ketiga itu ada perencanaan strategis, dan yang keempat ada penyusunan anggaran, yang kelima sistem kompensasi insentif, dan yang keenam ada keunggulan kompetitif. Mungkin langsung saja kita ke pertanyaan selanjutnya, di mana dari ketiga strategi tingkat korporat, manakah yang memiliki kinerja yang tinggi, dan kemukakanlah alasannya itu kenapa? Oke, semua strategi itu bagus ya dan juga memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, jika ingin mengetahui strategi tingkat korporat mana yang tertinggi itu sebaiknya disesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Nah, di mana kebijakan perusahaan ini harus sejalan dengan strategi yang digunakan antara perusahaan yang satu dengan yang lainnya yang memiliki kebijakan yang berbeda sehingga bisa saja strategi yang digunakan ini juga berbeda. Oke, baiklah, berarti balik lagi ke strategi tingkat korporat itu tuh nggak bisa dipilih ya, balik lagi itu ke perusahaan masing-masing. Yang bisa semua strategi itu kan ada yang bagus, memiliki kelebihan, kekurangan. Nah, jadi kalau mau mengetahui tingkat korporatnya, sebaiknya disesuaikan dengan kebijakan perusahaannya. Baiklah, untuk langsung saja ke pertanyaan. Baiklah, mohon maaf tadi ada kendala sedikit. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Apa saja risiko dari strategi tingkat korporat dan strategi unit bisnis bagi perusahaan? Oke, untuk risiko yang dari strategi tingkat korporat dan strategi unit bisnis itu perlu kita ketahui bahwa risiko adalah hal yang tidak bisa kita hindari ya, karena risiko sendiri cenderung memberikan kerugian bagi suatu perusahaan. Nah, suatu perusahaan itu sendiri memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Nah, risiko ini bisa saja berasal dari internal perusahaan itu sendiri maupun eksternalnya. Nah, strategi korporat ini membahas mengenai bagaimana keberadaan perusahaan di tengah-tengah bauran bisnis yang tepat. Nah, perusahaan harus mengambil risiko terhadap keputusan melakukan pengembangan dan juga ekspansinya. Perusahaan itu, jika suatu perusahaan tidak melakukan pengembangan, maka perusahaan itu dapat kalah saing oleh perusahaan lain. Nah, sedangkan strategi unit bisnis ini berkenaan dengan bagaimana menciptakan dan juga eh, memelihara keunggulan kompetitif dalam masing-masing industri. Nah, salah satu risiko yang memungkinkan terjadi itu
pada strategi ini adalah perusahaan harus senantiasa menciptakan inovasi pada produknya agar tidak kalah saing dalam perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Gitu. Oke, baiklah. Berarti pada bahwasannya perlu diketahui risiko tidak bisa dihindari, cenderung memberikan kerugian. Pastikan risiko itu di mana-mana menimbulkan dapatnya kerugian ya. Nah, jadi salah satu risiko yang mungkin terjadi dalam strategi ini tadi pada perusahaan senantiasa menciptakan inovasi pada produknya agar tidak kalah dalam bersaing dengan perusahaan yang menawarkan produk yang sama. Mungkin langsung saja ke pertanyaan terakhir nih, bagaimana strategi suatu perusahaan agar dapat terus nih memanfaatkan internet untuk mengoptimalkan laba di atas rata-rata, tetapi meminimalisasi rahasia atau informasi penting perusahaan mereka bagi para pesaing. Mungkin bisa dijelaskan untuk Saudari Antika. Baiklah, untuk strategi suatu perusahaan itu sendiri, kondisi saat ini mengharuskan perusahaan untuk banyak terhubung dengan internet. Nah, pesaing bisa saja mendapatkan dengan mudah informasi terkait perusahaan, tetapi sebagai seorang manajer harus bisa menggunakan internet dengan bijak. Jangan hanya memasukkan hal-hal yang tidak yang bisa menjebak atau perusahaan pesaing itu bisa membaca kondisi suatu perusahaan. Semua yang dimunculkan di dunia maya sebaiknya informasi itu bersifat umum. Itu. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi pada intinya perusahaan itu harus memanfaatkan dengan adanya internet ini atau perusahaan itu harus terhubung dengan internet ini dengan memakai internet ini dengan bijak dan benar. Oke, baiklah. Mungkin itu saja tanya jawab dari saya untuk Saudara Antika Sari. Terima kasih untuk Saudara Antika Sari yang telah menjawab pertanyaan secara detail dan rinci. Baiklah, mungkin itu saja podcast dari kelompok kami mengenai pengendalian atas strategi yang terdiferensiasi. Saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.